Selalu dikenal dekat dengan karyawan dan ART-nya, Ashanty ternyata punya cara seru untuk menghidupkan suasana Ramadan. Salah satunya lomba masak di rumah. Lomba masak ini sengaja diadakan sebagai ajang kebersamaan dan membangun kekompakan di antara karyawan dan keluarga di Cinere. Tak main-main lantaran ingin mendapat hadiah istimewa dari Ashanty, masing-masing peserta pun mempersiapkan resep terbaik mereka untuk lomba tersebut. Namun lantaran terlalu antusias mengadakan lomba untuk karyawan dan ART-nya, Ashanty sampai jatuh sakit hingga kehabisan suara. Hai Chef, ini kita bikin gorengan sama minuman juga. Ini minumnya dari telur. Ini tuh khas Minangkabau. Live sampai batal guys, suaraku habis. Aduh. Wajar jika Ashanty sampai drop, pasalnya untuk mengadakan acara lomba tersebut, ibu 4 orang anak ini harus menghadapi berbagai drama dari para karyawannya. Mulai dari perdebatan pembagian grup lomba, sampai karyawan yang tiba-tiba izin pulang kampung jelang pertandingan. Karena kan menuju Ramadan, persiapannya pasti ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, meski tengah kurang fit, Ashanty dan Anang tetap menyempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama di rumah mewah putri sulung mereka, Aurel Hermansyah, dan quality time dengan para cucu Amina dan Azura. Nanti Genda punya sesuatu tahu. Genda punya. Genda punya coklat loh buat Amina. Ada permennya juga. Ada permennya juga. Lagi. Mau nggak? Lagi. Aku gak salah mau lagi. Intinya kan di bulan Ramadan ini bulan suci, bulan penuh berkah, bulan untuk menjalin silaturahmi. Insya Allah di bulan ini kita tambahkan, kita eratkan, kita tumbuhkan lagi. Namun benarkah kedatangan Anang dan Ashanty bukan hanya untuk bukber, melainkan ingin memastikan kondisi Aurel yang sedang viral pasca dihujat dan dikritik abis-abisan oleh netizen gara-gara mempromosikan produk coklat untuk lebaran dan klaim produknya premium. Ini rasa coklatnya premium banget. Aku kemarin udah cobain. Rasanya endul, Beb. Enak. Ya, kita sematkan aja, Pak ya? Udah aku sematkan. Oke, sematkan, sayang. Di sini kita tahu, aku udah pernah review guys, itu coklat nggak bisa kemakan. Di mana Aurel bisa bilang itu coklat premium? Aurel kan artis. Kalau begini jatuhnya infonya tanda tanya. Mengetahui sesi live shoppingnya menuai hujatan, Aurel akhirnya angkat bicara. Lewat siaran langsung di akun media sosialnya, Aurel menyampaikan permohonan maaf ke warganet. Ia berharap klarifikasi tersebut bisa meluruskan keadaan dan tidak ada lagi kesalahpahaman. Namun di balik permintaan maaf itu, Aurel mengaku sakit hati dengan salah satu influencer yang melontarkan kritik dan hujatan dengan sangat tajam kepadanya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Kalau kalian mau beli produknya, alhamdulillah. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Cuman intinya aku tidak mau membuat video seperti giring bawa kayak ya kalau misalnya makanan ini nggak enak aku nggak akan videoin. Mungkin kalau misalnya masih aku bisa makan ya udah. Untuk live shopping kita baru berapa 4 tahun lah ya. Jadi masih anak baru. Setelah bulan Februari lalu, calon pengantin yang tengah berbahagia, El Rumi dan Syifa Haju melakukan sesi foto prewedding dengan pemandangan indah kota London, Inggris dengan gaya modern klasik. Kali ini, El Syifa kembali sukses mencuri perhatian publik dengan mengunggah foto romantis di media sosial. Tampak momen penuh kebersamaan El dan Syifa dengan nuansa adat Jawa yang disebut-sebut sebagai prewedding kedua El dan Syifa. Sesi prewedding mereka yang kental dengan nuansa Jawa klasik lagi-lagi sukses mencuri perhatian publik karena terlihat estetik dan sakral. Selama saling
Nova tampil anggun dan klasik mengenakan kebaya yang dipadu padankan kain batik. Sementara sang calon suami L begitu tampan dan gagah dalam balutan beskap khas Jawa modern. Ditambah latar belakang keraton Kasunanan Surakarta Solo semakin menambah kesan sakral hingga membuat keduanya terlihat serasi yang memancarkan aura kebangsawanan. Lantas benarkah persiapan pernikahan El dan Syifa sudah mulai rampung dan siap digelar usai lebaran nanti? Pokoknya aku nggak bisa ngasih tahu banyak, aku cuma minta doanya dari semua. Semoga lancar, semoga diyakinkan, dan semoga dimurnikan niat kita untuk menikah karena ibadah. Pokoknya doain aja yang lancar. Lihat nanti aja lah, tunggu. Kalau dikasih tahu nggak surprise dong ini. Jadi tungguin aja ya. Pokoknya doain aja lancar, dan semoga tidak banyak huru-hara dari netizen ya. Dari netizen terlalu banyak huru-hara sama keluarga soalnya. Ada hal yang menarik dari isi gugatan cerai yang dilayangkan Wardah Tina Mawa terhadap suaminya Ihsanul Fahmi. Ada beberapa poin-poin penting dokumen gugatan Mawa terhadap Ihsan yang bocor ke publik. Dari mulai pengajuan hak asuh anak hingga tuntutan nafkah yang jumlahnya cukup fantastis. Selain meminta hak asuh penuh terhadap anak sematawayangnya, Mawa juga meminta nafkah ida sebesar 100 juta dan mut'ah logam mulia seberat 45 gram. Jika harga 1 gram emas ditaksir Rp2.997.000, maka keseluruhannya mencapai Rp134.865.000. Lantas semampu itukah Ihsan hingga Mawa meminta nafkah ida dan mut'ah sebesar itu? Iya, hak asuh anak kan emang anak di bawah 12 tahun tuh kan pasti sama ibunya. Kalau yang lain-lain tuh tuntutannya itu udah aku bicarain juga sama lawyer. Harapannya bisa dewasa, bisa turunin ego, bisa duduk bareng untuk nyari solusinya bareng-bareng sih. Tapi dari pihak dia si Mawa ini, dia merasa tidak enak juga ya kalau minta terlampau banyak dinilai ya, dengan tidak dinilai dengan rupiah materi itu. Maka nanti kan permohonan kami itu kan sebesar itu, nanti kan hakim memutuskan apakah dikabulkan atau tidak. Jika Ihsan bersikukuh untuk mempertahankan bahteranya, lantas mengapa ketika sidang perdana di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Ihsan tak hadir di persidangan, padahal ia berada di sana? Benarkah ini merupakan bentuk Ihsan untuk mengulur waktu agar Mawa bisa kembali ke pelukannya? Aku akan tetap memperjuangkan ya. Kalau dari aku sendiri akan tetap memperjuangkan, karena mau gimana pun ada anak, nggak bisa nurutin ego gitu kan, nggak bisa nurutin ego. Jadi kalau dari aku sendiri sih lebih ke ingin memperjuangkan saya. Sangat disayangkan ya, karena dia posisinya ada di Medan ya, di kota itu. Tapi saking nggak apa-apa, ya sudah, gimana baiknya aja. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar aja, itu aja sih harapannya. Nggak tahu ya, kalau menurut aku mungkin kalau kita perempuan yang menggugat itu bahkan bisa lebih cepat ya. Dan aku harapannya bisa lebih cepat supaya bisa lebih tenang. Ihsan ingin bisa kembali, tapi Mawa ingin pergi. Apalagi Mawa hakul yakin jika gugatan cerainya di Pengadilan Agama bakal dikabul majelis hakim dengan cepat. Mawa seperti ingin mengubur dalam-dalam kenangan saat masih memberai kebersamaan dengan Ihsan. Cerai menjadi jalan Mawa untuk melupakan pria yang sudah memberinya buah hati tersebut. Karena kan prosesnya juga ya baik call juga kan, sama ini itu kayaknya menguras energi, menguras tenaga juga buat rasa energi. Jadi pengennya harapannya bisa secepatnya. Mohon doanya juga. Capek sih udah hidup ini. Sebenarnya nggak mau ngambil pusing, kayak coba husnuzon aja. Ungkapan Siti Badriah soal mempersilahkan suaminya Krisdiana untuk selingkuh atau poligami saat menjadi bintang tamu di Siniar bersama Ivan Gunawan bikin geger publik. Pernyataan itu pun dilontarkan Sibat, biasa bidu wanita itu disapa dengan keadaan sadar dan tak ada tekanan. Lantas benarkah anggapan Sibat jika suaminya bermain api dengan wanita lain karena ada yang kurang dalam dirinya hingga ia merelakan? Aku dari awal udah bilang sama Kris, kalaupun kamu mau selingkuh atau kamu mau punya istri lagi, ya silakan aja gitu. Silakan aja, aku nggak bakal ngelarang. Kamu kayak gitu berarti ada kekurangan dari aku. Terus saya gimana kalau misalkan aku selingkuh gitu? Kalau misalkan ada perempuan-perempuan deketin aku gimana? Ya nggak apa-apa, sok aja. Jangan deket-deket aku sama anak-anak aku gitu. Sangat baik
dia perempuan yang berbeda, dia ternyata tulang punggung keluarga, dia sangat menghargai apapun yang gua lakukan dan gua kerjakan. Dia nurut anaknya dan itu membuat gue kayak wah ini dan Tapi sepertinya ada syarat yang tentunya sulit bagi Christiana untuk bisa menduakan Sibat. Jika semua itu menjadi kenyataan, maka Christiana harus kehilangan Sibat dan juga 2 anaknya yang menggemaskan. Alhamdulillah selama aku berkarya bisa bermain sama lawan main siapapun itu aku selalu dekat dan situ juga aku selalu kenalin ya, laki-laki yang kalau terlalu dikekang dia malahan jadi kayak berontak. Kalau misalnya dilepasin kayak gini itu jadi nggak enak sendiri. Tentu saja, Krista bakal menyanyiakan orang yang sudah memberinya 2 orang anak. Apalagi banyak perjuangan yang tak mudah dilalui hingga akhirnya bisa sampai di titik ini. Oh luar biasa. Wah dia luar biasa, Ivan. Luar biasa. Kalau orang-orang bilang kayak selingkuh itu gampang segala macam, aku tuh selalu mikirin, aku nikah sama Siti banyak perjuangan yang aku lewatin sama dia. Buat bisa nikah, dari keluarga, buat punya anak, itu kayak luar biasa perjuangannya. Aku nggak mungkin bisa ketemu sama satu perempuan yang baru aku temuin dan harus ngelepasin situ tuh kayak nggak. Mahkamah Agung secara resmi telah menolak permohonan kasasi Nikita Mirzani atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Wanita yang karib disapa Niki itu harus pasrah dengan hukuman 6 tahun penjara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tak terima karena merasa dipermainkan oleh hukum, Nikita pun mengunggah sebuah tangkapan layar yang dinilai janggal. Berkas kasasinya masuk pada tanggal 12 Maret dan diputus 13 Maret 2026. Hal ini tentu saja membuat Niki murka. Selain itu, Niki juga membuat surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya yang dialamatkan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Dalam tulisannya itu, Niki menulis jika ada beberapa poin yang dirasa janggal, salah satunya kecepatan putusan kasasi. Dan ia juga berdalih jika dirinya sama sekali tak merugikan negara. Lantas benarkah seturunnya Fitri Salhuteru bahagia lantaran semua pengajuan Niki ditolak majelis hakim? Sebetulnya kita nggak usah ngomong kasus dia aja ya, rata-rata orang yang melakukan kasasi itu sangat sedikit yang berkurang apalagi bebas. Yang sebetulnya kita sudah tahu, aku yang awam pun sudah tahu karena kan di fakta-fakta persidangannya sudah jelas terbukti. Apalagi di tingkat pertama kali kan dia TPPU-nya udah terbukti. Buat apa aku berharap saudara bukan, family bukan, kerabat bukan, ya bodo amat lah. Meski kasasi telah ditolak, secara hukum masih ada satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh, yakni peninjauan kembali. Tentu saja gagalnya kasasi ini semakin membuat Niki semakin terpuruk, lantaran ia harus menjalani ibadah puasa dan lebaran Idul Fitri di penjara. Lantas benarkah Fitri dan Marissa Ica tak peduli dengan Niki meski sebelumnya keduanya begitu dekat? Sudahlah, saran aku berterima aja, ya itu udah putusan terbaik, jalanin aja sisa hukumannya. Sudah divonis bersalah, hasil kasasinya sudah keluar, ya dinyatakan dia bersalah. Karena permainan-permainan lama itu yang ada sekarang menyadari bahwa jangan sekarang setelah dia dia melihat dan merasakan keputusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini adil, karena pelapor juga butuh keadilan. Pemirsa, karena kasasinya ditolak, ini artinya Nikita Mirzani harus menjalani hukuman 6 tahun penjara, pemirsa. Artinya, otomatis ya, lebaran tahun ini, Niki akan lebaran di dalam penjara. Tapi meski begitu, Niki tuh masih kasih sinyal kuat ke kita semua pemirsa ya, lewat surat terbukanya di sosial media. Dan ini tuh menandai bahwa Niki belum menyerah dan masih mempertimbangkan langkah hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Ya, yang jelas dari kasus Niki ini kita semua diingatkan ya, setinggi apapun popularitas seseorang, tetap aja kita harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan juga bijak dalam setiap tindakan.
dadakan. Namanya hidup pemirsa ya, ada masalah, ada juga bahagianya. Nah kalau yang bahagia nih, seperti El Rumi dan juga Syifa Haju yang makin banget deket dengan menuju hari bahagia mereka. El dan juga Syifa pamer foto prewedding yang kental banget dengan nuansa Jawanya. Aduh, games banget ya. Foto-fotonya romantis banget dan bikin kita semua baper dan gak sabar nih menanti hari pernikahan El dan juga Syifa. Yang pasti doa terbaik dilancarkan segala persiapannya. Amin. Oke pemirsa, selamat pagi semua, bersama saya Robby Purba yang siap nge-spill cerita selebriti yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya, ada Bunga Zainal selanjutnya nih yang katanya ya dapat hampers yang memang sangat spesial sekali di hari menjelang lebaran ini. Nah kira-kira dari Sapose itu. Nah sementara ini pertemuan Sarwendah dengan putranya Onyo katanya sih jadi sorotan pemirsa nih. Bener gak sih hubungan mereka tuh sekarang jadi canggung banget? Nah selengkapnya sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Sebaik-baiknya bersedekah adalah bersedekah di bulan suci Ramadan, penuh keberkahan dan pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran para selebriti berbondong-bondong untuk berbagi di bulan Ramadan. Desainer ternama Ivan Gunawan baru-baru ini membagikan momen indah yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya. Di tengah jadwal yang padat, dimulai dari yang terdekat, Igun rela meluangkan waktu dan tak ingin melewatkan kesempatan emas untuk membantu dan berbagi dengan warga sekitar rumahnya. Para warga pun dengan sabar antri sembako yang akan dibagikan Igun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berniat untuk membagikan sembako kepada masyarakat sekitaran saya. Insya Allah sembako ini bisa bermanfaat untuk mereka berhari raya. Jadi bahagia rasanya bisa berbagi dengan tetangga-tetangga terdekat. Di saat kita beribadah kepada Allah, cara kita bersedekah dan memberikan peluang-peluang kebaikan kepada sesama muslim dan masyarakat lain, buat saya itu malah membuat iman saya menjadi lebih tebal gitu, karena Allah itu garanti di saat semakin banyak kita memberi, Allah kembalikan lagi ke kita. Tentu ini bukan momen pertama Igun berbagi dengan sesama. Posting di media sosial bukan berarti Igun mencari validasi agar terlihat si paling sosial, namun Igun menganggap media sosialnya sebagai rumah atau tempat untuk berbagi, termasuk menyebar kebaikan. Dengan berbagi, Igun juga belajar arti ketulusan dan kebahagiaan yang sebenarnya tanpa berharap pamrih. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting? Karena aku anggap bahwa sosial media itu kan rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan. Menjelang hari raya, banyak orang saling berbagi kebahagiaan melalui hampers atau bingkisan lebaran. Saling bertukar hampers mewah pun jadi tradisi wajib di kalangan selebriti ibu kota. Berbeda dari Igun yang memilih berbagi untuk orang sekitar, artis Bunga Zainal justru ketiban rezeki alias untung gara-gara dapat kejutan dari tukang sayur dan sembako langganannya. Pengen cerita sama lo, kali ini gue ceritanya tuh agak menyentuh hati ya. Mungkin gue ngerasa ini waktunya gue terima kasih sama Tuhan bahwa masih ada orang yang gak kenal gue tapi sangat peduli sama gue. Gue tersentuh banget, gue dikasih ini sama tukang sayur, lo bayangin gak? Gue dikasih ini sama tukang sayur, gue dikasih ini sama tukang sembako. Melalui unggahan video di media sosial pribadinya, momen langka yang jarang terjadi dialami langsung oleh istri Sukdev Singh itu. Uniknya, bukan hampers bernilai jutaan rupiah, namun hampers sederhana yang ibu dua anak itu terima secara tak terduga. Bunga Zainal sampai dibuat terharu lantaran mendapat perhatian dari pedagang sayur dan pedagang sembako langganannya.
Tak melihat seberapa nilai hadiah yang diberikan, namun yang membuat Bunga tersentuh adalah niat tulus dari orang-orang yang bahkan tidak begitu mengenalnya secara pribadi. Lo tau gak, dalam pikiran gue begitu gue dikasih, gue kayak ibu ya Allah, kayak inget banget sama gue ya kan. Even kayak gue gak kepikiran kalau dia tuh bisa tiap tahun tuh inget gue. Bahkan gue kayak gak pernah ngasih dia apa-apa, gak pernah ya gak kenal secara personal lah. Tapi gue kayak ya ampun, gue bersyukur banget orang lain bisa se-care ini sama gue. Berbeda dari Igun, apalagi Bunga Zainal di tengah kondisi berjuang sendirian untuk membesarkan ketiga anaknya sebagai seorang single parent, penyanyi Ratu Meta malah peduli dan mementingkan nasib karyawan-karyawannya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ibu tiga anak itu sengaja menyiapkan bingkisan serta tunjangan Hari Raya kepada sejumlah karyawan restoran miliknya. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Ratu Meta. Alhamdulillah nih, aku kali ini datang ke restoran aku yang ada di Kerawang. Ayo, kita samperin karyawan-karyawan yuk. Karyawan baru pada datang. Halo. Tuh banyak banget karyawan yang ngumpul. Karena hari ini mau bagi-bagi THR, jadi semuanya pada ngumpul. THR bukan sembarang THR. Ratu Meta ingin semua karyawannya merayakan Lebaran dengan happy. Tak heran selain uang tunai, Ratu Meta juga sudah siapkan bingkisan spesial. Lantas seperti apa keseruan Ratu Meta saat bagi-bagi THR untuk para karyawannya? Kok kalian pada diem? Mau THR nggak? Ya mau pada THR, cepet ya ke THR. Ayo cepetan, baris. Cepetan. Meski sempat terpuruk dan berada di titik terendah hidupnya karena bahtera rumah tangganya dengan Yogi Rinaldi kandas dihadang ombak perceraian, Ramadan tahun ini justru membawa keberkahan. Bagi Ratu Meta, hidupnya sekarang terasa damai, no drama-drama. Jelas berbeda dengan lebih kayak nyaman, lebih kayak damai, lebih kayak tentram, lebih kayak menjalankan ibadah dan usaha dan lain sebagainya, nggak stres gitu. Jadi tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusik. Tak terasa sudah sepekan lebih, Vidi Aldiano meninggal dunia. Selama itu pula, duka masih terus menyelimuti keluarga, sahabat, serta sang istri Sheila Dara. Setiap pagi, Sheila bahkan selalu datang ke makam almarhum untuk memanjatkan doa, sambil tak lupa memakai baju warna biru, serta selendang biru yang pernah ia pakai saat menemani Vidi menjalani perawatan di rumah sakit. Tak hanya itu, saat berada di acara tahlilan 7 hari sang suami, Sheila juga tak lupa membawa tumbler kesayangan Vidi sambil tersenyum menyambut para tamu yang hadir. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Istrinya juga sangat setia, alhamdulillah saya punya menantu baik sekali dan adik-adik Vidi yang sangat luar biasa yang selalu mereka juga mendampingi Sheila bersama istri-istri mereka. Dan Vidi pergi dengan sangat-sangat tenang. Meski pergi di usia yang masih muda, Vidi sangat beruntung karena punya istri yang begitu setia. Bahkan seperti di film, Sheila ternyata tetap ingin memilih Vidi sebagai suaminya di 10.000 kehidupan mendatang. Keinginan itu sempat ia tulis dalam bahasa Kroasia di sebuah surat yang kini viral di media sosial. Tulis surat untuk Vidi kalimat itu. Artinya seperti apa? Dia masih bingung soalnya waktu itu belum tahu artinya apa. Moram živjeti i deseti tisuća života uvijek bi izabrala tebe. Dia ngomong bohong ya gua gak tahu. Bener, dia bohong ya gua gak tahu. Bener. Dia ngulang tuh kata-kata, kan gue sempat yang gue tahun lalu gue di Thailand, inget gak? Gue sama Samui. Kan gue retreat, gue bener kayak sama dia berdua terus gitu kan. Setiap hari dia les Kroasia, jambe-jambe gitu kan, gue gak tahu ya om ya. Gue lagi tidur nih, jambe-jambe apa nih, belajar di mana gitu. Tapi dia latihan tiap hari, terus gue sampai terngiang di mimpi segala macam. Terus waktu di filmnya ada, gue langsung kayak
Itu saja. Duka kehilangan yang masih dirasakan Dara sama persis seperti yang dirasakan sahabat-sahabat Vidi seperti Nino Kayam, Erika Karlina, dan Vincent Rompis. Ketiganya punya kenangan masing-masing yang hingga kini masih belum bisa dilupakan. Vincent bahkan menyesal pernah menjahili Vidi hanya karena keduanya punya tanggal lahir yang sama. Ngerjain Vidi, jahat banget menurut gue. Dia tuh minta banget diundang ke Aries Party. Dia kayak bikin, ya dia tanggalnya sama. Oh gue gak diundang sih, Zito gue gak diundang. Video udah sampai kayak, Zito tolong bantu gue, kita ajak dia, gue gak enak banget. Soalnya Vidi juga pernah ngajak langsung kan? Iya, udah mau. Udah sok tegar aja. Dia pada nangis gue jaga. Cani anak nih, aduh. Pas ngeliat Kenzi sama Candika tuh, waduh. Terakhir kondisinya dia dirawat. Jadi aku nggak berani ngajak maksain buat ketemu juga gitu. Dia adalah salah satu orang terdekat kita bertiga, terutama saya, yang punya impact besar banget. Moga-moga semangatnya bisa saya bawa terus. Setelah mendapat kejutan ulang tahun bertubi-tubi dari sahabat, fans serta orang tuanya, kemarin Betran Peto alias Onyo menggelar birthday party bernuansa serba hitam secara mewah dan meriah yang dihadiri sejumlah selebriti, sang kekasih Akila Zafira, dan juga kedua orang tuanya Ruben Onsu dan Sarwenda. Di ulang tahunnya yang ke-21 itu, Onyo terlihat sudah semakin tampan dan matang hingga membuat kedua orang tuanya bangga. Ya walaupun tidak apa ya, kita belum bisa memberikan yang sepenuhnya yang terbaik gitu, tapi Onyo dalam setiap tahunnya pertambahan usianya dia begitu luar biasa. Lah, maksudnya anak tiap kali bertambah umur pasti kitanya juga happy. Yang bikin iri netizen di momen spesial itu, Onyo justru memberikan first cake-nya untuk sang kekasih Akila. Dan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Kita bikin acaranya sebesar ini. Terima kasih Bunda udah hadir di sini juga ya. Agak kurang mau ngobrolin tentang hal pribadinya gitu. Jadi kalau buat aku enjoy aja di usianya Onyo yang sekarang. Ya dia lagi happy dengan pacarnya, ya happy aja karena bahagia itu sulit. Ya namanya anak muda zaman sekarang ya kan. Ya mereka lagi berbunga-bunga ya apa-apa dong. Namun di tengah kebahagiaan itu, netizen ternyata sempat salfok dengan momen surprise ultah Onyo dari Ruben dan Sarwenda. Selain digelar secara terpisah, Onyo juga terlihat menjaga jarak dengan sang bunda ketika mendapat kue dan makanan dari bunda dan neneknya. Tak ada cepika-cepiki ataupun pelukan hangat, Onyo hanya cium tangan dan tidak berani menatap mata sang bunda. Padahal Sarwenda sudah effort masuk makanan kesukaan Onyo dan pergi menyusul ke lapangan bola. Bunda, ya nggak apa-apa Bunda sama Nai. Oh di tempat bola di mananya? Bunda udah di depan rumah. Oh ya udah, soalnya Nai udah dari pagi. Kita udah sampai di depan rumahnya. Tapi tadi aku udah bilang sama Onyo juga mau sini mau nganterin ini. Ini makan lah. Makan dulu kata Nai harus makan telurnya dulu satu. Harus makan telurnya dulu satu. Biar panjang umur. Happy birthday Onyo. Tambah sukses, selalu diberkati. Amin. Happy birthday Onyo. Waduh, udah 21 tahun aja Onyo udah dewasa ya.
Ya pemirsa, meskipun ada perubahan di dalam keluarga mereka, tapi tangki cinta untuk Onyo tetap full banget. Dapat kejutan dari Bunda Sarwenda, dimasakin spesial loh di hari spesialnya ya. Ya walaupun katanya sih interaksi Onyo dengan Bunda Sarwenda tuh dinilai canggung sama netizen. Emang iya, netizen mah suzon aja. Onyonya aja tetap happy, apalagi nih dapat kejutan yang sangat istimewa dari Ayah Ruben. Sekali lagi ya, doa terbaik buat Onyo, sudah 21 tahun sekarang, makin dewasa, sehat-sehat dan bijaksana menjalani kehidupan dan sukses pastinya, amin. Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi ya, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, kalau Anda pengen kepoin terus cerita selebriti yang paling hot dan juga viral, saksikan terus makanya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Untuk sekarang, aku Robi Purba pamit dan sampai jumpa.